Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Hari ini aku mau nge-review salah satu film Indonesia yang baru aja tayang di Netflix tanggal 17 kemarin, yang disutradarai oleh Timo Tjahjanto, yaitu The Shadows Trace. Jujur, ini tuh adalah salah satu film paling brutal dan paling banyak darah yang pernah aku tonton. Untungnya beberapa waktu yang lalu tuh aku sempat nonton Shogun, dan Shogun pun udah kerasa mengerikan banget buat aku. Tapi ternyata si Shogun itu tuh hanya pemanasan sebelum aku nonton Shadows Trace ini. Karena beneran si Shadows Trace ini tuh menampilkan pembantaian dengan cara lebih terang-terangan dan dari sudut pandang yang lebih dekat gitu. Jadi Mas Timo tuh nggak takut kelihatan bohongan, dan emang kelihatannya tuh kayak beneran banget. Makanya di banyak kesempatan aku tuh lebih memilih tutup mata, soalnya meskipun nggak ngelihat eksekusinya, tapi dari proses yang aku lihat aja tuh itu tuh udah mengerikan banget. Bahkan aku tuh sampai mikir, aduh ini penulisnya tuh kayak psikopat. Maaf ya Mas Timo, karena beneran semenegangkan itu prosesnya. Bang Radit tuh pernah cerita bedanya pembunuh biasa sama psikopat itu tuh kalau misalnya kita tuh lagi ketakutan dikejar-kejar sama pembunuh terus ngumpet di kamar mandi. Nah, pembunuh biasa tuh bakalan berusaha ngedobrak pintunya dan berhadapan langsung gitu. Sementara psikopat tuh bakalan nungguin di balik pintu kamar mandi, ya udah nongkrong dulu aja gitu. Sementara kita di balik pintu kamar mandinya tuh lagi ketakutan banget. Nah, banyak banget kejadian di film ini tuh yang menggambarkan kelakuan psikopat ini yang bikin menegangkan banget. Salah satunya yang keinget di aku tuh adalah adegan 13 sama tongkat baseball, dan juga tentunya yang memorable adalah adegan minyak goreng yang bahkan bikin kita tegang dari sejak kompornya dinyalain. Yang udah nonton pasti ngerti yang mana yang aku maksud. Jadi bukan cuman ngeri karena ngeliat berbagai bagian tubuh hancur, tapi juga ngeri karena ketegangan prosesnya gitu. Dan si kengeriannya itu tuh muncul dari adegan atau dari tempat-tempat yang nggak terpikirkan tapi tetap nggak terkesan mengada-ngada, karena semuanya tuh bener-bener memanfaatkan apa yang ada di sekitar gitu. Dan yang bikin 2 jam lebih ini tuh tidak membosankan meskipun banyak banget adegan baku hantamnya adalah karena di sini tuh tidak ada kematian dengan cara yang sama. Sebanyak apapun orang yang dihabiskan, tapi selalu ada kengerian baru. Jadi pecinta film action bakalan suka banget. Sementara kalau aku yang lebih tertarik sama ceritanya, menurut aku juga The Shadows Trace ini tuh sangat menarik dari segi cerita. Simple banget tapi kerasa mendalam gitu, dan kayak banyak layernya. Nah, kalau dari segi sinopsisnya, Shadows Trace ini tuh menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang masih muda gitu, yang punya nama panggilan 13. Ini tuh diperankan sama Aurora Ribeiro. Nah, pada suatu hari dia tuh menjalankan misi sama seorang instrukturnya bernama Umbra yang diperankan sama Hana Malasan. Dalam misi tersebut, si 13 ini tuh melakukan sebuah hal yang dilarang sama organisasi tempatnya bernaung yang bernama The Shadows. Sampai-sampai bikin dia tuh dibebas tugaskan gitu, atau dibikin istirahat dulu. Nah, pada saat dia tuh nggak mendapatkan tugas baru, si 13 ini berkenalan dengan seorang bocah bernama Monji yang hidup sendiri setelah ibunya tuh dibunuh sama sekelompok orang. Nah, keesokan harinya si Monji yang punya dendam sama para pembunuh ibunya tuh tiba-tiba ngilang aja gitu. Dan karena 13 ini tuh udah punya ikatan yang dirasa cukup kuat sama Monji, akhirnya si 13 pun mencari keberadaan Monji, yang dalam pencariannya dia tuh bertemu sama Jackie, yang ternyata si Jackie ini tuh adalah kaki tangan kelompok yang membunuh ibunya Monji. Pada akhirnya si 13 pun menghadapi kelompok tersebut yang berisi orang-orang penting di Jakarta, yang bikin dia tuh pada akhirnya tuh bersinggungan sama kelompok politisi dan juga para mafia yang kejam gitu. Tapi pada saat yang bersamaan 13 juga diburu sama Shadow karena kekacauan yang telah dia buat. Jadi seru banget sih, bukan cuman soal bertarung dengan mafia gitu, tapi juga ada sedikit persinggungan dengan politiknya. Tapi yang aku suka banget juga adalah Mas Timo tuh menggambarkan sifat jahat politisi dengan cara yang menarik gitu. Nggak membosankan, tapi kita tuh kayak bisa memperkirakan kira-kira karakter seperti apa yang dia tampilkan di depan masyarakat gitu. Misalnya tersirat dari poster, dan aku juga suka banget sama pemilihan aktor yang jadi politisinya, karena cocok banget tipikal bapak-bapak yang hangat gitu. Jadi kebayang kalau di depan masyarakat tuh pasti bakalan terasa memasyarakat banget gitu. Sementara di belakang layar panggung perpolitikan dia tuh super duper kejam. Terus yang tersirat itu juga terjadi di banyak sisi di film ini. Misalnya alasan kenapa si 13 ini tuh menghancurkan seisi kota hanya demi mencari satu orang anak aja. Karena ini tuh bener-bener brutal banget. Bahkan di satu titik aku tuh sampai mikir, aduh ini dia tuh kenapa segininya banyak banget orang-orang yang terbunuh, dan membunuhnya tuh dengan cara yang seperti marah banget gitu. Tapi pelan-pelan kita tuh kayak bisa menerima karena memang udah tersirat
banget bahkan di adegan pembuka yang sama Geisha itu. Apalagi juga selalu disandingkan adegannya tuh dengan trauma masa lalunya atau kejadian yang dilupakan sama 13 yang bikin kita tuh mengerti ikatan antara 13 dengan Monji itu tuh secara batin tuh memang sebetulnya tuh kuat karena punya sebuah momen yang sama di hidup mereka. Tapi yang aku suka juga adalah Mas Timo tuh nggak memaksakan kita sebagai penonton untuk mengerti kedekatan antara 13 sama Monji, karena bahkan di-mention juga gitu dan dipertanyakan kenapa si 13 itu tuh sampai segitunya, dan bahkan si 13 sendiri tuh mengakui bahwa dia pun nggak tahu kenapa begini karena ya memang tidak seterikat itu gitu. Pengalaman kebersamaannya tuh cuman 1 hari setengah aja. Jadi yang mendorong semua ini terjadi tuh memang rasa empatik dan juga sesuatu yang dia tidak tahu yang ada dalam hatinya yang juga berkaitan dengan masa lalu gitu. Dan kerentanan emosi ini tuh bisa kita lihat bukan cuma di 13 tapi juga di Inspektur Umbra. Makanya sepanjang film tuh kita bisa ngelihat bagaimana naik turun emosi mereka. Dan yang aku suka banget juga adalah meskipun ini tuh terkesan adegannya tuh kayak 80 atau 85% tuh selalu bertarung, tapi secara cerita pun selalu bergerak gitu sebetulnya. Jadi nggak stagnan. Setiap 13 bertemu sama orang baru tuh selalu ada informasi baru yang kita tahu. Begitupun dengan pergerakan Umbra gitu. Jadi ini tuh kayak lari sprint gitu. Kelihatannya tuh cepet, menggebu-gebu, mendebarkan, tapi tetap maju. Jadi karakter developmentnya tuh tetap kerasa meskipun adegannya tuh sedikit. Yang karena itu juga bikin kita tuh kayak tertarik sama banyak karakter di film ini. Bukan cuma sama 13 ataupun sama Umbra, bahkan sama karakter yang diperankan sama Christo Immanuel. Kita tuh bisa terikat gitu karena ya gitu, di saat lagi bertarung tuh ada sisi-sisi kemanusiaan yang bikin ceritanya tuh kayak lebih mendalam dan layernya tuh kayak lebih banyak aja yang kebuka. Nah, selain ceritanya yang bagus, ini tuh bener-bener diperkuat banget sama acting yang bener-bener bagus banget. Semua tokoh tuh bener-bener berhasil menjadikan tiap karakter di film ini tuh jadi ikonik banget. Selain tadi Christo misalnya yang menonjol banget, terus juga kita bisa ngelihat bagaimana perbedaan antara Umbra dan juga 13. Yang satu tenang, yang satu kayak menggebu-gebu tapi penuh empatik. Yang kita tuh bisa ngelihat perbedaannya bahkan hanya dari matanya gitu. Aduh, aku suka banget. Ditambah lagi ya gitu, banyak banget tokoh-tokoh yang mencuri perhatian. Salah satunya tuh Eva Celia yang meskipun bentar tapi bagus banget, bikin kita super duper berempati sekaligus mengagumi kualitas bela dirinya. Dan yang gak kalah mencuri perhatian juga buat aku adalah Adipati Dolken sih, karena aktingnya tuh membangkitkan gairah aku, tapi dengan cara yang gak lebay. Bener-bener ekspresi-ekspresi kecil di mukanya, tapi kayak penuh arti gitu sih ekspresinya tuh. Aduh, aku suka banget. Terus terakhir yang tentunya harus dipuji adalah kemampuan bela diri semua aktornya, tapi terutama aku suka banget sama Aurora, karena selain didukung sama koreonya yang emang bagus, tapi juga gerakan dia tuh mantep banget, sangat meyakinkan bahwa kekuatan yang dia punya tuh memang hasil training bertahun-tahun sebagai ninja gitu. Jadi bener-bener bagus, harus diapresiasi. Dan secara keseluruhan aku gak nyesel sih nonton film ini, meskipun aku gak terlalu suka film yang mengerikan kayak gini. Tapi film ini tuh lebih dari sekedar pamer kemampuan bikin gambar pala pecah gitu ya. Tapi secara cerita pun aku suka banget. Gak terlalu yang jelimet gitu, tapi tetap kerasa mendalam dan banyak layernya gitu. Kalau ditanya kekurangannya apa, sejujurnya bingung, tapi banyak momen yang aku tuh ngerasa agak kagok nontonnya gitu, karena terutama si 13 sama Umbra ini tuh pakai bahasa yang baku gitu, jadi agak kagok banget nontonnya, nggak kerasa kayak nonton film gitu ya, lebih ke kayak ngelihat dialog teater. Dan aku emang selalu gitu sih kalau ngelihat film Indonesia yang pakai bahasa baku tuh kayak kurang nyaman, soalnya jarang banget aku denger di percakapan sehari-hari gitu. Jadi di film ini pun aku ngerasa kurang nyaman karena memang sering banget gitu pakai bahasa bakunya, karena mungkin ya gitu disesuaikan dengan karakter kelompok The Shadow ini yang kayak formal banget, bahkan nggak boleh manggil bu gitu. Tapi paling itu aja, selebihnya aku suka banget. Dan sebetulnya ada satu lagi yang aku ngerasa bukan kekurangan sih, tapi agak nggak terima endingnya kayak gitu, karena aku tuh masih penasaran sama karakternya Umbra. Soalnya sebetulnya kelihatannya dia pun punya emosi yang rentan gitu. Salah satunya digambarkan bahkan dari babak awal yang dia tuh kayak ngelihat foto-foto gitu. Nah itu tuh kayak udah kelihatan terganggu, ditambah lagi pas dia ketemu sama Eva Celia dan lain-lain. Jadi aku masih penasaran sama kehidupan Umbra. Semoga masih diceritakan sih di season selanjutnya. Oke, kayak gitu aja. Yang jelas aku suka banget, dan menurut aku ini tuh salah satu film Indonesia yang membanggakan banget gitu kualitasnya, apalagi tayang di Netflix. Semoga lebih banyak orang yang nonton dan jadi pada tahu kualitas film Indonesia tuh udah sebagus apa gitu. Aku suka banget. Oke, kayak gitu aja. Terima kasih udah nonton review aku kali ini, dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Dadah!